Di tengah majunya kota Nairobi di Kenya, terdapat juga satu pemukiman namanya Kibera, di mana terdapat pemukiman sangat padat di sini. Ratusan ribu jiwa tinggal di tempat yang tidak layak ini. Aku pengen ajak kalian buat tur di sini, buat melihat suasana kehidupan di sini. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Nairobi. Guys, kita di hari kedua ya di sini. Nairobi. Pagi-pagi, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke satu area di dekat sini, namanya Kibera. Daerah kampung. Iya, lokal. perkampungan lah, perkampungan lokal, dan kita ada guided tour. Jadi bakal ada guide-nya temenin kita, ya. Kita bakal ke tempat itu sekitar 10-15 menit. Iya, dan kita udah makan dan udah di Uber. Ini Ubernya lumayan affordable lah, nggak terlalu mahal, jadi kayak lebih enak buat keliling-keliling Nairobi ini. Jadi nggak terlalu harus pakai public transport, walaupun kita pengen coba juga ya. Kemarin tuh kita ada cari ya di Uber, kalian bisa cek apa safari. Iya, gitu. soalnya di Nairobi ini kan ada Nairobi National Park. Kayak salah satunya kota di dunia di mana kalian bisa safari beneran di kotanya gitu. Jadi makanya di Ubernya itu ada option buat safari, karena kalau kalian pakai mobil sendiri bisa juga ke National Park, tapi kalau nggak punya mobil bisa pakai Uber itu, biar orangnya nyetirin buat lo di National Parknya itu. Menarik ya. Halo guys, jadi kita tuh bakal ngelakuin Kibera Tour. Kibera ini tuh yang tadi aku jelasin kayak neighborhood ya. Kalau misalnya di Brazil mungkin keingetnya favela gitu. Nah, turnya kali ini tuh kita kayaknya cuma berdua dan kita udah kumpul di high school. Ini tuh high school SMA, dan di belakang kita ini ya kayak sekolah SMA biasa ya, kayak di Kenya gitu. Ya, ini kita sudah sama guide kita. Jadi dia namanya Rally dan kita bakal diajakin karena dia asalnya dari sini gitu. Nih, jadi ada lapangan bola nih. Jadi mereka bakal ada turnamen katanya bentar lagi, turnamen bola yang disponsori sama Jepang. Merek Kikomen tadi ya? Iya, keren. Jadi belakang ini ternyata Olimpik, sekolah terbesar di Kenya guys, ada SD, SMP, SMA. Dan mari kita masuk. Ini tempat apa tuh namanya? Tempat Kibera gitu. Di rel kereta. Jadi ya di sini adalah Kibera, ya daerah neighborhood atau pemukiman padat yang paling gede yang ada di Kenya. Ini tuh tinggal 1 juta orang di sini. Kalian bayangin berapa ya 1 juta orang? Banyak banget. Jadi yang di depan itu namanya Chocolate City karena atasnya ya kayak seng-seng warna coklat. Jadi untuk nandain ya ini namanya area itu Chocolate City gitu. Dan ini masih luas ya. Situ kalian lihat ada gedung-gedung tinggi dekat-dekat hotel kita tuh di Upper Hill sebelah sana. Situ ada pegunungan dan ya area sini rumah-rumah orang lokal semua di sini. Terus juga listrik di sini belum bisa masuk karena pemerintahnya agak susah buat mengalokasikan listrik di tempat ini. Jadi di belakangku orang-orang tuh pada main ini. Kalau di Indo tuh kayak main cingkling kayaknya ya. Di sini nggak ada kapur, jadi mereka mesti berimajinasi sendiri buat kasih kayu atau kasih batu gitu. Sih banyak anak-anak yang main happy ya. Dan ini yang warna biru ini adalah toilet umumnya. Jadi ada yang pakai itu buat MCK, mandi cuci kakus gitu. Dan ya orang-orang juga banyak jemur itu, jemur pakaian-pakaian di atas.
So that's how this dam started. People from Afghan. Di sini juga agak susah dapat air bersih ya. Jadi orang-orang tuh tunggu dari bantuan pemerintah juga, listrik susah. Dan ya beberapa orang di sini mereka sambil jualan juga untuk cari tambahan uang gitu. Ini kita jalan di satu area. Called draft. You know it? Oh iya. And this is where we watch football. This one watch football. This is the game. Yes, the game. This one. So somebody updates it on Yeah. TV. Yeah. So Jadi they are ini tulisan studying kalau on- misalnya ada match bola di situ, Arsenal lawan Newcastle, Manchester dan lain-lain. Terus ada apotik juga untuk beli apa tuh namanya? Beli obat ya di sana. Jadi kita jajan di warung dulu untuk mau beliin anak-anak gitu. Ya. Kayak warung-warung di Indonesia ya. Ada lollipop, permen coklat gitu. Di sini orang bawa yang itu galon-galon warna kuning itu bisa untuk cari air guys. Jadi ada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa refill atau isi air-air mereka. Karena untuk akses air bersih ya di sini tuh lumayan sulit lah. Dan kalian bayangin ya 1 juta orang tinggal di sini tuh menurutku ya sangat-sangat banyak orang sih. Jadi kita baru dari apa warung ya? Warung kita beli kayak snack-snack itu aja Iya. buat kasih ke anak-anak sama. Ya tadi kita berapa? Kayaknya cuma 50.000 ya, 500 shilling kayaknya ya. Buat bagi-bagi nggak apa-apa lah. Cari anak-anak gitu. Yep. Permen. Ya, aku juga ada permen sih. Bagi-bagi sama anak-anak di sini. Toka ukipatiwa toka. Nah, ini stasiun air bersihnya guys. Ada sekolah-sekolah di sini di bawah. You can give them one. Wewe tokeni nyinyi msapata huko juu. Toka. Toka. Rame. Jadi kita beneran berusukan banget. Pengen lihat aja ya kehidupan di sini gimana, bukan dengan maksud tujuan apa-apa. Tapi jujur ikut ini aku hatinya lumayan teriris sih untuk melihat kehidupan di sini ya. Kita masuk ke area lebih dalam lagi. Lokeni lain. Jadi guide-nya ini tuh orang sini lokal guys. Jadi dia pengen show aja kehidupan di sini tuh gimana. Nah ini kawasan rumah-rumahnya, dimana tadi kita bilang ini adalah kota coklat ya, karena di atasnya kalian lihat seng-sengnya udah pada karatan. There's some people put stones on. Jambu. Tapi yang oke-nya tuh masih banyak air bersih di sini. Sweet, you can get the children sweet there. Sweet one. The child. Bibi mkuu. Mama sweet, mama biscuit, mtoto sweet. Sisa terakhir makanannya, sisa biskuit doang satu, permennya udah habis guys. Ini areanya gede banget ternyata. Kukira kayak satu kawasan kecil gitu, tapi ternyata gede juga gitu. Jalan lagi. Nah ini tempat mandinya ya. Mereka kalau mandi pun bayar. Mandi cuci kakusnya di pinggir sungai.
Sini pinggir sungainya lumayan kotor ya, banyak sampah-sampah. Terus bertingkat-tingkat juga rumah-rumahnya di sini. Dan ini adalah sungai utama di sini, guys. Okay. You can talk about this place. You can see. Yeah. This river. Jadi tempat ini adalah area termurah buat mereka untuk dapetin rumah. Kenapa? Karena dekat sungai. Dan biasanya kalau lagi musim hujan kayak gini tuh airnya bakal naik dan sampah-sampah juga bakal naik gitu. Dan ya mungkin lebih better yang dekat rel kereta tadi untuk mereka tinggal. Sama ya lumayan juga ada air bersih gitu. Jadi di sini ada kabel-kabel pipa gini, itu adalah aliran buat air bersihnya. Dan fasilitas kesehatan di sini juga kurang mumpuni, kurang bagus ya. Karena cuma ada di area-area atas doang gitu. Areanya masih luas banget tuh, banyak rumah-rumah lagi. Ini semakin jalan semakin banyak kelihatan pemukiman. Tadi tuh ada beberapa cewek-cewek gitu, terus ngomong, bisa nggak bawa aku ke Cina? Ngakak banget sih. Nah, kita udah di jalan raya lagi ya. Nah, ini ada yang agak lumayan bagus ya. Dia buatnya pakai batu gini, susun-susun kayak jadi rumah susun lah ya. Ini lebih better dibandingkan sayang-sayang atau kayu-kayu gitu. Aku kira yang favela Brazil tuh udah lumayan paling gede gitu. Oh, tuh di sana ada tangki water untuk air bersih ya. Jadi pokoknya setiap rumah tuh mereka punya tangki-tangki air dan air itu sangat-sangat berharga di sini. Ya. Dan mereka pasti dapat subsidi juga air gratis gitu. Dan sini juga kalau masalah makanan-makanan juga jarang banget lihat orang jualan di pinggir-pinggir sini. Ya paling ada kayak gitu warung-warung atau buah-buah gitu. Tapi aku ngelihat wajah bahagia sih dari mereka. Maksudnya kayak ya di kehidupan yang sangat sederhana ini mereka masih bisa menikmati kayak tadi mereka main game bareng-bareng sama teman-teman jauh dari kata teknologi modern. Nah, jadi ini mesti bayar token. Halo. Jambo. Nah, jadi ini tangki atas airnya. Dan biasanya pagi-pagi sih mereka ambil air gitu. Di sini mereka buat kayak souvenir gitu dari anyaman-anyaman, dari tulang-tulang hewan juga gitu. Jadi mereka buat kayak gelang-gelang atau anting atau kalung-kalung di sebelah sana gitu. Ini mereka buatnya dari kayak unta, sapi, kambing gitu. Terus mereka buat jadi anyaman lokal. Dari tulangnya sih mostly. Umeongeza hizi mbili? Hizo zinakonda. That's fine. Sini banyak domba-domba. Nih, domba-domba. Ada gembalanya tuh. Hi. Hai. Ini ada kambing-kambing nih. Kambing-kambing. Kambing domba. Pada nyantai ya semuanya. Ya, ini tempat sampah utamanya, jadi dibakar sampah di sini dan banyak hewan-hewan kayak kambing, anjing juga banyak cari makan di tempat sampah. Dan sini areanya.
Kita udah jalan lumayan jauh dari ujung sana ke ujung sini. Kurang lebih sekitar sejaman lebih ya. Nah, jadi ini tuh kalau di balik area hijau ini ada area Karen sama area Upper Hill. Nah, itu area paling kayanya di sini. Jadi Upper Hill tempat kita tinggal itu adalah area yang paling kayanya, guys. Banyak kantor-kantor dan sangat kontras sekali kehidupan. Mereka kehidupannya dibatasi jalan dan di sini. Nah, area sini tuh udah kelihatan rumah-rumahan ya, nggak terlalu selam banget. Ya, yang bagian dekat sungai, dan itu area yang paling murah juga buat tinggal. Karena kalau banjir ya itu sangat-sangat susah sih. Sekarang kita udah keluar. Kita ada di jalanan raya lagi, dan di situ banyak toko-toko. Orang-orang jualan baju, jualan sepatu. Sama di sini udah lebih layak lah tempat tinggalnya, kayak rusun gitu di sebelah kiri. Nggak kayak di belakang tadi, guys. Ya, sekarang kita menuju ke market terakhir ya, buat kita lihat-lihat sebelum nanti turnya bakal berakhir. Untuk tur ini kita bayarnya kasih tip gitu guys, $15. Jadi aku tuh tanya kegiatan-kegiatan apa di sini. Ya salah satunya mereka nyaranin buat lihat kehidupan lokal gitu loh di area sini. Karena ya kadang-kadang orang kesini cuma untuk safari, tapi ada kehidupan lain juga di balik itu. Di sini kita bisa lihat nih Kibera Art, bagus banget lukisan-lukisannya. Ada Kibera Art Institute. Lihat. Ini mural-muralnya bagus. Oke, kita sekarang di market. Di sini banyak jualan-jualan baju, magnet dan lain-lain. Dan banyak apa? Banyak kepangin rambut lagi di sini. Nih, sebelah kanan. Kayak kemarin kita di pasar juga lihat.
Jadi di sini ada sekolah kayak satu komunitas lah buat anak-anak yang ada di Kibera Kenya ini buat meningkatkan kualitas hidup mereka seperti pendidikan. Ya. Dari sini mayoritas adalah agama Kristen sekitar 80% ya. Sepertinya ada Yohanes 8 ayat 32. You shall know the truth and the truth shall set you free. Let's go, kita masuk ke dalam. How are you? I'm good. Ukopoa. Ukopoa. Are you okay? Are you okay? Yes, I'm okay. Okay, thank you. Ukopoa. Okay. So you say the same thing back. Ukopoa ni kopoa. Ukopoa. Karibu. Karibu. Oh, karibu. Karibu is welcome. You can see there written Kiboman. Yeah. Yeah, so the children will be coming here and getting some food after they play football. All over Islam, we have more than 1,500 children playing. The food is being cooked there for them. And so these are the activities we do. We give sanitary towel. We also give Thank you a lot for the visitors who want to book the tours with us and support us. This has really transforming lives in Kibera by giving sanitary towel to underprivileged girls, by also helping our girls in the largest slum in Africa get free education. This is totally transforming the whole life of a child. This is totally transforming the whole life of a family through education. Education is very important. So through this organization, we support vulnerable families. They can easily get food weekly. Apart from getting food weekly, today you can see there, we're cooking for a very big football tournament that is going on in Kibera. So it is supporting 1,500 children. So we want more people to join in this initiative and transform lives, because these girls and the boys, when they stay at home, they will get pregnant, they will be involved in crime. So through your support is when we can touch more children and change the community into a better place. Nah, jadi ini ada ruang anak-anaknya buat kelas dan kita lihat di atas. Ini library, jadi banyak anaknya yang baca buku di sini. Banyak buku-buku. Lihat betapa jomplangnya kehidupan di sini. Oke, begitu aja turnya. Kita udah selesai tur sekitar 2 jam. Dan terima kasih udah menonton ya. Sebenarnya tujuan utama kita cuma pengen nunjukin aja suasana sekitar. Dan ternyata dari guide-nya juga dia butuh bantuan buat kayak untuk buat komunitas untuk membantu anak-anak sini lebih hidup yang lebih layak gitu. Ya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi di video kayaknya selanjutnya. Bye-bye.